Kalau kau sudah mulai bersandiwara, yang datang padamu adalah orang yang bersandiwara. Dan orang tuamu tahu itu. Pendetamu pun tahu itu. Jangan kau pikir kau bisa bermain-main di belakang sana. Tuhan tahu itu. Kalau kau sadar itu pada malam ini, bertobat. Kalau kau bermain-main dengan dua wanita hari ini, bertobat. Kalau kau masih berpikir, aku mau di sini abang, yang di sana juga abang, biar transferannya lancar. Aku mau tetap yang ada di sini, biar makanan terjamin. Kau sedang berdusta kepada dirimu sendiri, dan kau akan jatuh ke dalam lubang dosa makan. Ya, hati-hati. Bayangkan, kedua pribadi ini adalah pribadi yang hebat, pribadi yang kuat, pribadi yang tulus, pribadi yang kudus. Mereka benar-benar dipersatukan oleh Tuhan. Yusuf, setelah dia tahu bahwa itu adalah dari Roh Kudus, dia coba mau menceraikan Maria diam-diam supaya tidak malu Marianya. Tapi ketika Tuhan berkata, jangan tinggalkan, anak itu berasal dari Tuhan. Yusuf sadar. Amin ya. Amin. Yang pertama tadi apa? Percayalah pasanganmu sudah ditetapkan oleh Tuhan. Amin. Amin. Jangan kau paksa, nggak perlu kau merangkai-rangkai. Ini kayaknya Tuhan, ini kayaknya Tuhan. Sabar. Yang kedua, pasangan yang baik memiliki karakter yang sama. Ingat nak, percayalah. Kalau kau sudah mengututui, pasti pasanganmu mengututui. Tapi kalau kau tulus, pasanganmu yang datang pasti yang tulus. Amin. Amin ya. Amin. Kau mau jalan hidup kan? Kau menikah usia 27. Kalau menikah usia 25, contoh. Kau meninggal usia 70, contoh ya. Contoh. Kau menikah usia 25, katakan. Berarti berapa tahun bersama dengan suamimu? Coba. 45 tahun, Bu. 45 tahun. Lebih lama kau hidup sama suamimu daripada kau hidup sendiri. Oke? Benar nggak? Kau menikah 25 tahun, ya kan? Waktu 25 tahun ini, katakanlah 3 tahun kau sangat bahagia. Tadi kau bersandiwara atau bla 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 bla, dia membelikan kau sepatu, meskipun itu ngutang-ngutang ya kan? Dia membelikan kau ini. Ternyata setelah menikah dia pemalas. Dia orang yang tidak mau bekerja, dia tukang pacaran. Dia kau cuma bilang begini, abang dulu bilang sama aku, abang ini setia sama aku ini. Padahal setelah kau menikah dengan dia ingin setia lagi sama yang lain kan? Waduh, Bayangkan kau tinggal hidup bersama dengan orang seperti itu 45 tahun, sanggup nggak? Sanggup nggak? Kita bunuh diri kau nak? Ya? kakinya gitu. Gantung diri. Oke? Nah, kenapa? Tadi kau tidak bersama dengan orang yang tepat. Tapi kalau kau bersama orang yang tepat, Ibu pernah tulis di story ya kan? Orang yang hebat adalah orang yang bertahan, orang yang mencintai orang yang sama dalam waktu yang berbeda. Bukan orang dalam waktu yang sama mencintai orang yang berbeda. Kau pikir kau hebat? Aku kan cantik, Bu, jadi ada di mana-mana. Aku kan ganteng, Bu, jadi ada di mana-mana. Bukan hebat namanya. Ya? Jadi ketika ketika Yusuf dan Maria benar-benar
menjadi pribadi pasangan yang dikaruniai Tuhan. Oke. Mereka bersama-sama menjadi pasangan yang menjadi berkat bagi sesama. Yang ketiga, pasangan yang tepat adalah pasangan yang mengalami rasa yang sama. Ya. Jadi rasa apa itu? Strawberry, Rasa cinta, rasa Valtin, rasa roiko, rasa sapi, rasa ayam. Sosis. Mari kita lihat bersama-sama dalam Lukas pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang kelima. Lukas pasal yang kedua ayat 4 sampai ayat yang kelima, kita baca bersama-sama. 2, 3 ya. demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke kota Daud yang bernama Betlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Oke. Dalam cerita-cerita Alkitab yang kita sudah peragakan, Maria dalam posisi hamil besar, dinaikkan ke atas keledai biasanya. Yusuf membawa. Bayangkan peristiwa itu mereka rasakan bersama-sama. Oke? Ya. Sakit gak? Sakit nak. Ibu udah pernah mengandung ya? Ada yang udah pernah mengandung? Ini Bu, Ya. Sakit. Jalan kaki aja sakit, apalagi naik keledai. Bayangkan. Ya. Maria dalam posisi itu, Yusuf, coba kalian bayangkan kalau hubungan mereka tidak hubungan yang tepat. Misal kali aku, kalau tahu kayak gini, gak mau aku pacaran sama kamu. Mungkin Yusuf bilang begitu kan? Kenapa? Karena dia mengantarkan perempuan ini berjalan kaki sampai ke sana. Kalau dia masih sendiri, tidak perlu ada perempuan yang dia dampingi. Sama, Maria juga berpikir seperti itu. Kalau dia berpikir seperti itu, aduh, ngapain lah aku bertunangan sama si Yusuf ini? Kan jadi hamil lah. Padahal dia sudah dipilih dan ditetapkan oleh Allah. Tapi saat mereka dipersatukan oleh Tuhan, bayangkan, Tuhan tahu mereka bisa melaluinya bersama-sama. Amin. Nanti kau bersama suamimu nak, nanti kau sama istrimu, ya, kalian akan mengalami jatuh, kalian akan mengalami maaf. Semoga nggak terjadi. Saat kalian belum punya anak 5 tahun, masihkah kau setia dengan perempuan itu? Atau saat kau anakmu tidak sesuai dengan harapanmu, meninggal mungkin, bagaimana kau sebagai pria? Bagaimana kau sebagai wanita? Tapi bayangkan Yusuf dan Maria bersama-sama menghantarkan diri mereka, mendaftarkan diri mereka kepada ketetapan Allah, kepada sebuah perjanjian yang sudah dibuat oleh Allah. Tapi tidak sampai di situ saja. Mari sama-sama, yuk. Matius 2 ayat 14. Ini perempuan saja yang baca. Silakan. Matius 2 ayat 14. Matius 2 ayat 14. 2, 3 ya. Maka Yusuf pun bangunlah, dia dengan anak itu serta darinya malam itu juga, lalu menyingkir ke Mesir. Ayat yang ke-13 lagi-lagi baca. 2, 3 ya. setelah orang-orang Majus itu berangkat, nampaklah malaikat Tuhan kepada Yusuf dalam mimpi dan berkata, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya, larilah ke Mesir dan tinggallah di sana sampai aku berfirman kepadamu, karena Herodes akan mencari anak itu untuk membunuh dia. Oke, di situ ada tertulis bahwa Yusuf diberitahukan oleh Allah di dalam mimpi, bangun, ambil anak itu bersama dengan ibunya, larilah ke Mesir karena Herodes akan membunuh anak itu. Bayangkan, tadi udah dibawa dari jauh-jauh setelah melahirkan, ya kan?
Tuhan, ini baru jalan loh, baru melahirkan loh Tuhan. Habis itu Tuhan bilang apa lagi sama Yusuf? Hari. Pergi, ambil anak itu sama istrimu dan ibunya, tinggalkan tempat ini karena Herodes akan membunuhnya. Pergilah ke Mesir. Coba bayangkan, ya baru bernapas. Coba bayangkan kalau Yusuf tidak mau dengar-dengaran. Apakah seperti itu? Tidak. Tidak. Tapi di sana maka Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya malam itu juga. Bayangkan. Kau nanti bapak-bapak harus menjadi suami yang siaga. Amin. Bapak ini udah nggak tahu lagi ibu siaganya kayak mana ya. Harusnya tadi bapak gak usah datang, nanti mama puji-puji bapak. Cool, asik, cool, aduh. Ibu nggak benar-benar nggak bisa membayangkan. Tadi ibu sudah cerita, sabar menunggu, ya. Nah, bapak ini udah tahu, ibu udah cerita semua. Cowok-cowok banyak bapak yang sayang sama, yang maksudnya bukan sayang, yang ngejar nih. Terus bapak bilang, emang mama pikir aku enggak? Asik. Wah, jangan pancing saya. Tapi ya memang itu kan bapak ini kan baik hati ya. Jadi tahu nggak? Saya belum ini adalah yang nganterin surat ke dalam mobil kak. Dalam hati saya kurang aja. Karena dulu belum kenal kan? Belum kenal. Tadi masih di laut bapaknya. Ibu masih di gunung kan? Ibu benar-benar mempersiapkan diri di IKSM. Ya, di IKSM yang mungil ini. Sama Yusuf siaga. Ayo berangkat kata Tuhan, berangkat. Mereka berangkat ke Mesir. Oke? Setelah itu apa yang terjadi? Baca laki-laki Matius. Matius 2. Oh, Markus. No, Matius itu. Matius 2 ayat 21 sampai 23. Matius 2 ayat 21 sampai 23. Lagi-lagi. Semuanya 2 3 ya. Lalu Yusuf pun bangunlah, diambilnya anak itu serta ibunya dan pergi ke tanah Israel. Tapi setelah dengarnya bahwa ia takut ke sana karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke Galilea. Setibanya di sana, ia pun tinggal di sebuah kota yang bernama Nazaret. Hal itu menjadi terjadi firman yang disampaikan oleh nabi-nabi bahwa ia akan disebut orang Nazaret. Oke, yang 19:20. Setelah Herodes mati, nampaklah malaikat Tuhan kembali datang kepada Yusuf dalam mimpi di Mesir. Katanya, bangunlah, ambillah anak itu serta ibunya dan berangkatlah ke tanah Israel, karena mereka yang hendak membunuh anak itu sudah mati. Coba bayangkan. Berapa kali pindah-pindah? 3 kali. Tadi yang dibawa apa? Ibu hamil. Ibu hamil. Setelah itu yang dibawa anak kecil sama ibunya. Setelah itu dibawa lagi setelah umur 2 tahun ya. Sehingga apa? Pengorbanan Yusuf dan Maria benar-benar kita rasakan. Bagaimana lah kalau si Yusuf itu malas? Udahlah Tuhan, di sini aja lah kami, udah nyaman loh Tuhan. Ya kan? Bagaimana kita? Bisa selamat hari ini? Amin. Kita tidak bisa selamat hari ini. Tetapi dengan perbuatan kedahsyatan cinta mereka berdua, bayangkan, menjadi dampak bagi dunia. Cinta Yusuf dan Maria itu melahirkan kedahsyatan yang besar. Halo. Cinta kau dan dia melahirkan apa? Melahirkan SP. Cinta kau dan dia melahirkan apa, nak? Melahirkan skorsi. Ya, sabar ya, sabar. Ingat, cintamu dan cinta pasanganmu saat bersatu. Ingat baik-baik, apa yang terjadi? Mereka membuat kedahsyatan
yang besar menyelamatkan dunia ini. Keren gak? Keren banget. Keren gak? Jangan sampai nanti kau udah menikah nak, ada yang bilang begini, istrinya sih baik, tapi suaminya jahat kali. Aduh, tepat gak itu? Enggak. Apalagi jangan sampai dia bilang suaminya baik, tapi istrinya cerewet kali. Ada yang seperti itu? Ada. Banyak. Ya? Oh, Banyak. Tapi kalau orang berkata suaminya baik, istrinya juga baik, Masya Allah. wah. Luar biasa, ya kan? Menjadi berkat bagi orang lain. Kalau suami dan istrinya benar-benar bersatu dengan kekuatan. Kalau bapaknya baik, mamanya baik, ya, anaknya pasti baik. Pasti. Percaya, kalau masih anak-anak, kau pun masih anak-anak jahat kali ya. Ya. Kalau sampai sekarang masalahnya kau masih jahat, ini dia Mas. Ya. Pasti orang tua itu dipelihara oleh ya nak ya. Nah, jadi malam ini kamu bervalentine. Bayangkan, ini tahun 2024. Usiamu saat ini katakan ada yang 19, ada yang 20, ada yang 21, 22, 23. Kau nikah usia berapa? Kau bikin target dalam dirimu dan di situ kau berdoa. Perempuan, ingat yang aku sampaikan, kamu mempersiapkan diri seperti Maria mempersiapkan dirinya, sehingga suatu hari nanti ketika Yusuf dipanggil Tuhan untuk menemani kau, kau siap. Yusuf, kau juga mempersiapkan diri. Sudah kuatkah kau menemani Maria yang Tuhan berkati itu? Sudah sanggup belum? Atau kamu dikasih Maria yang seperti itu, hamil? Atau kau dikasih istri yang begini, istri yang begitu? Kau, Tuhan bukan yang ini yang kuminta. Tuhan bukan yang ini. Tuhan ampun deh. Tuhan boleh ganti enggak? Waduh. Enggak bisa di-skip nak. Udah kelar, enggak bisa. Ya, coba malam ini kau berjanji pada dirimu satu kali untuk selamanya. Amin. Amin Tuhan. Jangan, maaf ya, maaf. Jangan kau lihat orang tuamu kali cerai, lalu kau berpikir kali cerai. Enggak. Jangan. Ya, ibu produk broken home. Tapi dalam hati saya, Tuhan berikan saya yang terbaik. Saya mau satu, sabar. Jangan halalkan segala cara. Jangan benarkan budaya yang tidak benar. Ampun Gusti. Kalau opumu, nenek moyangmu orang kaya, tuan tanah, menghalalkan nikah 5, 4, 7, 8 istri atau suami, kau sudah mengerti firman Tuhan. Satu cukup. Amin. Amin. Ibu tidak sedang menyinggungmu, bukan, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Ya. Yusuf dan Maria menjadi figur. Karena kalau ibu khotbah tentang si Yakub di sini, Yakub banyak istrinya. Kalau ibu khotbah tentang si Abraham pun banyak istrinya. Ya, sungguh-sungguh firman Tuhan yang memberkati saya, Yusuf dan Maria. Enak ya? Jadi kau pun jangan menghalalkan. Musa 3 istri, meskipun dia jadi pemimpin yang besar.
Tapi malam ini coba di hatimu satu perempuan, satu suami. Amin. Beda cerita kalau dia udah meninggal dunia. Terus kau menikah lagi, meninggal lagi, kau kawin lagi, terserah lah. Ya. Sampai sia tiga. Entah meninggalnya karena kau bunuh, apa bunuh diri ya? Gak tahu ya. Saking ininya. Yang laki-laki satu lah istrimu. Amin. Meskipun kau kepala kampung, kau tuan tanah, tuan tabur, Satu. apalah apa satu istri. Amin. Amin. Ya. Kalau dia meninggal, entah kau bunuh, entah bunuh diri, Gaskan. ya supaya apa nak? Supaya kau benar-benar hidup menjadi pasangan yang berkati. Ini contohnya. Amin. 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 Saat kau suami dan istri nanti kalian bersatu, kalian memberikan kedahsyatan bagi sekeliling. Amin. Keren? Keren. Keren. Tepuk tangan dong buat dia. Jadi nggak usah kau lirik-lirik kanan. Itu bukan ya, belum tentu. Nggak usah kau lirik ke kiri, dia bukan ya, belum tentu. Doakan. Ya, ingat pesan ibu yang ibu sampaikan tadi. Kalau masih semester 2 kau putus, harga mati. Ibu sudah sampaikan ya, harga mati. Tidak ada yang berhubungan, tidak ada yang melanjutkan hubungan. Belum waktunya. Sabar. Sampai semester 5 kau sudah cukup dewasa menyikapi semua apa yang terjadi. Kalau kau mau menangis, menangislah dengan orang sekamar. Ya, jangan menangis ke sana. Jangan, karena mungkin ada juga cewek yang nangis sama dia. Ya. Apalagi udah dibilang dia chatting kamu malam ini, saat kau udah tidur dia chatting lagi yang lain. Itu terjadi sering. Jadi kalau kamu masih normal, jangan lakukan. Amin. Amin. Ya, baik. Jadi ketika kau dibuat menjadi orang yang benar-benar mencintai orang yang sama pada waktu yang berbeda. Oke? Jadi kalau nanti kau yang sekurus ini, adakah foto ibu yang agak kurus di sini? Ada ibu. Masih sama lah ya. Masih sama. Hei. Yang di atas itu kami masih pacaran. 2009. 10 tahun dong. Yang ini 2019. Udah lumayan itu ya. Mobil baru ya, Bu? Ayah, ini mobil kami. Kalau yang itu mobil om tuh, mobil mertua ya. Di situ bapak jemput saya. Asik. Yang sama. Ini di Jakarta ya, Pia. Bapak waktu itu masih di Solo. Bapak masih di Solo. Ibu sudah stop di KSS. Saya dijemput ke sini juga kayaknya. Bapak tambah gemuk ya, Bu ya? Iya, lagi ya. Hei. Jadi kalian tahu apa yang membuat ibu cinta sama bapak ini? Buset. Buset. Kamu bisa lihat itu. Jadi kalau waktu kami mau menikah, pendetanya bilang begini, itu bosnya dicukur nggak katanya? Nggak boleh, ibu bilang. Biar agak rapi katanya. Jangan, justru itu yang buat saya menarik. Itu nggak boleh dipotong, ibu bilang, tapi cuma dirapikan saja. Next. Ya, jadi saat bapak di samping ibu pegang. Sampai sekarang. Jadi bapak kami menikah ya. Bayangkan bapak. Nah ini dia. Dulu senyum, sekarang tegang ya kan. Wih, jenggotnya sama, 10 tahun. Ya, jadi itu dulu. Itu waktu mau nikah di catatan sipil ya. Next.
segi. Nah, jadi aku akan pernikahan. Masih bungil ya. Iya ibu beda banget ibu buset. Sama bahagia. Oke? Jadi puji Tuhan, nah, kemanapun kami pergi, cukuplah memberkati orang. Amin. Tidak jadi beban lah, apalagi beban bagi orang lain. Seperti sudah bisa. Habis bu. Habis Bu. Itu aja yang ibu tampilkan kan. Nanti kalau kebanyakan, tapi lihatlah, ikutilah teladan. Kesabaran akan menimbulkan. Jadi ketika kamu sabar, berdoa, Tuhan akan berikan yang tepat. Mendampingimu dan ingat baik-baik ya, peliharalah hatimu sampai Tuhan menetapkan kamu bersama dengan orang yang sama. Jangan mudah jatuh cinta. Dan ingat, yang pertama tadi sabar menunggu ketetapan Tuhan. Yang kedua, kau harus sama dengan karakternya. Kalau kau cengeng, tukang nangis, terus kau bilang dia sabar, berarti nggak cocok dia sama kamu. Kasihan dianya. Kau tukang ngambek yang nggak penting, nggak ditelepon, kau ngambek nggak penting, kau bukan orang yang tepat untuk dia. Ya, keluar aja deh lu. Kau harus menjadi orang yang kuat. Ya, lalu kamu harus menjadi orang yang kuat, sama-sama bisa berdampingan. Jadi jangan habiskan waktumu sepanjang hari untuk video call. Jangan habiskan waktumu sepanjang hari untuk teleponan. Jangan. Ingat, habiskan waktumu untuk mempersiapkan diri. Karena nanti ke depan yang kamu hadapi tidak hanya satu orang, mertua pun kau hadapi. Jangan setelah 3 bulan mertuamu usir kau dari rumah karena kau tak tahu apa-apa. Hati-hati ya nak. Ya, harus bangga. Ibu sampaikan, ibu kemarin sudah sampaikan sama kalian. Bapak mertua, ibu mertua ibu selalu minggu lalu, 2 minggu lalu itu bola tahun Marga Utasoid. Inang Parumain lah yang berkhotbah ya. Ibu khotbah di hadapan para mertua-mertua. Hari Minggu besok ibu diminta oleh bapak dan ibu mertua lagi khotbah di hadapan opung sianipar dari pihak ibu mertua perempuan. Kalau hidupmu tidak bisa jadi berkat bagi keluarga, siapa lagi yang mau kuberkati? Amin. Amin. Selamat Valentine, selamat menikmati kasih sayang. Malam ini engkau berdoa sungguh-sungguh tahun 2024 ini. Setelah lulus, Tuhan berikan kepadamu yang terbaik. Amin. Setelah kau lulus, kamu tidak tahu. Ibu lulus tahun 2006. Saya ketemu bapak tahun 2008. Kami menikah tahun 2010 ya. Nggak ada 2 tahun kami berkenalan. Tapi jika Tuhan berkehendak, sabar ya, sabar. Jangan biarkan masa depanmu terbengkalai karena cinta, tapi cintailah masa depan. Amin. Oke, kita berdoa. Siapkan hatimu, siapkan hidupmu, penuhi dirimu dengan kualitas hidup yang baik, supaya saat tiba Maria akan kau dampingi, atau Yusuf yang datang kepadamu, kau sungguh-sungguh menjadi wanita yang hebat, dan kau sungguh-sungguh menjadi Yusuf, menjadi pria yang hebat, menjadi kepala keluarga yang bertanggung jawab. Terima kasih. Terpuji nama-Mu. Baik.
dalam peringatan Valentine tahun 2024 ini, kami punya kesempatan untuk mendoakan pasangan kami kelak Tuhan. Tuhan, bukan hari ini, bukan saat ini, tapi kami mohon Tuhan akan tunjukkan tepat pada waktunya yang akan mendampingi kami selama hidup kami Tuhan. Siapkan kami, siapkan anak-anakku, baik dia pria dan wanita. Tolong mereka Tuhan mempersiapkan hidup yang berkualitas, sehingga saatnya tepat, saatnya akan tiba ketika tangan hamba Tuhan terarah kepada mereka, memberkati mereka menjadi suami istri. Sungguh-sungguh mereka menjadi Yusuf dan Maria yang menggetarkan dunia, di mana mereka akan Tuhan tempatkan. Terima kasih Bapa. Jadikan anak-anak hamba anak-anak yang tulus hati, menjaga kekudusan hidup, sehingga sungguh-sungguh hidup mereka. Malam ini hamba berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan berikan kepada mereka pasangan yang tepat pada waktunya, sehingga mereka sungguh-sungguh siap bersama dengan pasangan itu menanggalkan dosa-dosa mereka. Hamba berdoa Tuhan, berkatilah nanti keluarga-keluarga anak-anakku memiliki anak laki-laki dan perempuan yang diberkati oleh Tuhan. Amin. Berkati mereka dengan pekerjaan-pekerjaan yang luar biasa. Tuhan mengangkat mereka menjadi orang-orang yang hebat. Suami dan istri menjadi orang yang berdampak kemanapun mereka pergi. Baik di Indonesia bagian timur, Indonesia bagian barat. Hamba berdoa mulai dari Aceh, Sibolga, Nias, Tuhan, Medan, Lampung, Jambi, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan, Sumba, NTT, NTB, Papua. Tuhan, kemanapun anak-anakku ini akan tersebar, di Maluku, Halmahera, Palu, Napu, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat. Tuhan menjadikan mereka orang-orang yang luar biasa. Terima kasih Bapak, Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih untuk cintamu kepada kami. Biarlah di hati kami terus meluap-luap rasa cinta untuk sesama kami. Terima kasih Bapak. Terpuji nama Tuhan. Jangan biarkan anak-anakku jatuh. Jangan biarkan mereka terbutakan matanya oleh cinta masa kini. Tapi mereka benar-benar siap. Terpuji nama-Mu Bapak. Terima kasih Bapak. Dengar doa mereka yang sudah berdoa untuk hidup mereka. Dengar doa anak-anakku yang sudah berdoa untuk keluarga mereka kelak. Terima kasih Bapak. Terpuji nama-Mu dalam satu nama yang hidup, nama Tuhan Yesus Kristus yang penuh cinta dan kasih sayang itu. Kami berdoa dan memohon, kami percaya kami akan menerima yang terbaik tepat pada waktunya. Semua berkata, amin.